Halo semua, saya mau berikan 3 kartu terbaik untuk kita semua di minggu ini. 3 kartu terbaik untuk dijadikan semangat, positive vibes, untuk diafirmasikan bahwa itu memang akan terjadi. Jangan lupa disertai dengan perjuangan, keyakinan, dan juga doa kamu. 3 kartu terbaik untuk kita semua. Kartu pertama yang terbaik. Oke, The Sun, Major Arcana 19. Kebahagiaan optimal yang patut dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kartu terbaik untuk kita semua. Oke, The Lovers. Aku nggak bahas asmara ya. In general kartu terbaik. The Lovers itu satu keserasian yang tandanya akan ada peningkatan. Major Arcana 6. Lalu kartu ketiga yang terbaik untuk kita semua. Oke, The Chariot. Progress, perkembangan, momentum yang tepat di mana semua akan berjalan. Lihat semuanya kartu Major Arcana yang bisa saya keluarkan. Begini ya, saya jelaskan selanjutnya nih. Kalau kalian berhubungan dengan seorang empat, empat itu kayak yang dari kata empati ya, itu dia seseorang itu ya, walau alam saya seperti itu ya, semoga tidak berubah, kalaupun berubah saya terima ya. Itu tuh bisa merasakan emosi kamu ya, kesedihan kamu tuh bisa saya rasakan banget. Orang yang iseng, walaupun kamu merasakan iseng sedikit, itu bisa saya rasakan besar, makanya saya gampang mute orang di live, yang bikin saya sepi juga bodo amat ya. Walaupun kamu ngerasa ih emosional banget sih nih orang gue iseng cuma dikit, saya merasakannya isengnya itu banyak, makanya udah saya mute aja daripada saya ngomong-ngomong ya. Kalau kamu lagi sedih banget ya, itu kalau lagi di private apalagi ya, itu saya bisa rasakannya sedih bangetnya itu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak jujur, yang ada kartu yang keluar itu sesuai dengan apa yang kamu katakan, sesuai dengan emosional kamu, sesuai dengan halusinasi kamu. Contoh private reading saya yang terakhir yang dia pertanyaan, jadi bukan dari video call pula apalagi. Dia bicara, dia sama pacarnya masih jadian, tapi dia udah mulai sama mantannya udah mulai deket, mantannya juga bilang mau nungguin dia, masih sayang sama dia janji berubah, mau nungguin dia, itu intinya, masih sayang sama dia, itu intinya. Ternyata ya ujung-ujungnya ya, walaupun saran saya kelihatannya dari emosional dia, kesedihan dia, walaupun dari ketikan saya rasakan kesedihan itu kayak nyata ya, kartu yang terbuka tuh sesuai dengan apa yang dia mau, yaitu kelihatannya memang akhirnya dia yang diputusin di cowok, dan dia akhirnya ada kesempatan buat balik sama tuh cowok. Tapi begitu after self service ya, curhat dia yang kedua ya, yang pertama kan dia bilang ternyata aku nggak perlu mutusin pacarku, pacarku yang mutusin aku. Ya udah, berarti kamu fokus ke mantan yang memang katanya, kata kamu kan dia mau nungguin kamu, saatnya kamu fokus sama dia. Terus dia after self service kedua yang memang biasanya nggak saya ladenin kecuali repeated klien, dia bilang mantan saya, tapi ini udah pernah saya bahas di konten pas sebelum ini ya. Ternyata dia bilang apa, mantannya ternyata sama dia tuh cuek, udah nggak ada rasa, dia bilang bahkan sama aku tuh kayak udah nggak mau lagi. Itu berubah loh ya, berubahnya terlalu cepat. Itu kayaknya entah dia yang nggak jujur ya, atau memang dia tuh niat, bukan niat dia nggak jujur, tapi dia tuh tidak ada sesuatu yang tidak dia ceritakan, tanpa dia sadari dia tidak jujur, karena seorang empat itu bisa merasakan emosi emosional seseorang tuh. Kalau dia terasanya 5, diterasa di saya 10, karena saya walau alam saya empat. Kalau misalnya dia ada jujurnya ya, contoh kayak misalnya aku sama pacarku kelihatannya udah berantakan nih, ada masalah banget, sebaiknya gimana. Lalu yang kedua, dan saya tuh sebenarnya udah mulai sayang lagi sama mantan, dan mantanku juga udah mulai cuek. Kalau jujur seperti itu, terbukanya juga walau alam amin akan sesuai yang jujurnya dia. Tapi karena dia ceritanya yang pertama aku masih sama pacar, tapi aku juga udah mulai, mantanku tuh udah mulai kayak ngarepin aku banget lagi, jadi aku harus gimana ya, terbukanya sebaiknya kamu putus sama pacar kamu, walaupun aku tidak menyarankan balik sama mantan, karena aku paling gak suka kalau ada yang mau balik sama mantan kecuali kalau terbukanya bagus. Dan yang kedua, mulai kamu fokus sama mantan. Ternyata dia udah diputusin sama pacarnya duluan, tanpa dia perlu mutusin tuh pacar, tanpa saran saya. Dan dia tuh akhirnya apa, berusaha fokus sama mantan, malah dia curhatnya nggak nyampe berapa hari, bilang mantannya bilang sama dia udah nggak ada rasa, sampai dia mohon-mohon baru dikasih kesempatan sama mantannya untuk bisa balikan lagi. Itu kan bertolak belakang dan apa yang dia nyatakan ya. Jadi kalau sama empat atau siapapun ya yang kamu curhat-curhatin, yang bisa ngasih saran nasihat, sebaiknya kamu bener-bener jujur. Psikolog aja tuh juga nggak bisa ngasih nasihat yang baik, walaupun mereka udah kuliah nyampe S2 psikologi klinis ya. Kalau kamu tuh tidak jujur, yang ada kamu malah tambah parah ya. Jadi gini ya, seperti saya contoh tadi, saya bisa keluarkan kartu apa yang saya mau. Kalau bagus-bagus bagus-bagus, kalau jelek-jelek dia biasanya, kalau saya keluarin yang jelek-jelek ya, yang nonton tambah sepi ya. Sama, kalau kamu misalnya ketemu dengan siapapun ya, mau curhat atau konseling, terutama dengan saya yang empat ya, walau alam, sebaiknya jujur aja. Dan kalau sudah terbukanya bagus, itu jangan kamu remehkan. Selalu saya bilang seperti itu, harus ada perjuangan, keyakinan, dan doa. Kalau jelek diamit-amitin dan bisa dihindari. Karena layaknya selalu kamu bilang ke kalian ya, amin kun fayakun, amin kun fayakun. Kun fayakun itu artinya apa sih? Terjadi maka terjadilah. Karena Tuhan tuh maha berkehendak, al-haq. Apa yang dia katakan itu bisa dia rubah sendiri.
Tuhan itu bukannya maha berubah, tapi dia maha pembolak-balik hati. Makanya kalau di sujud syukur yang sujud syukur, sujud akhir ya, kalau kalian tahu ya, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah, berikan aku akhir yang terbaik. Allahumma ini as'aluka husnul khatimah, Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla maut, berilah aku taubat sebenar-benar taubat sebelum maut menjemput. Yang ketiga intinya ya, ini saya nggak bahas agama ya, tapi gimana sebenarnya pandangan agama-agama terhadap Tuhan. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah aku di agamamu. Sebenarnya dulu SD saya terhadap Katolik juga hampir sama. Bukan hampir sama, sama. Tuhan itu maha berkehendak. Apapun yang kita usahakan, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Betul gak? Jadi kalau misalnya udah terbuka baik, jangan kalian remehkan. Kalau terbukanya jelek, jangan takut, karena semua itu bisa berubah. Ya, makanya selalu saya bilang, kalaupun keluar bagus, tetap kamu harus berusaha, berjuang, berdoa. Ya, jangan sampai Allah berkata lain, karena kalau kita meremehkan, Tuhan itu bisa berkata lain. Ya, ini bukan buat Islam aja, tapi untuk semua. Ya, kalau misalnya jelek, jangan langsung paranoid, itu bisa dihindari. Makanya keluar kartu peringatan-peringatan. Oke, dan ini saya tidak menyinggung siapapun ya, tapi kalau ada orang yang merasa dirinya pintar bilang 100% resonate, itu bullshit, maaf banget. Ya, karena siapa sih yang bisa mengalahi Tuhan pencipta semesta? Atau kalau kalian percaya sama semesta, siapa yang bisa mengalahkan semesta? Kalau semesta maunya hujan, semesta maunya amit-amit gempa bumi, kalian bisa hindari nggak? Oke, ada sains, ya ilmu yang bisa, bukan menghindari, tapi itu kayak peringatan awal, ya, untuk bisa supaya meredamkan bencana yang amit-amitnya bisa terjadi. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa bisa menyanggah apa yang alam semesta akan ingin dia lakukan. Kalau kalian percaya sama semesta. Makanya kalau misalnya dibilang 100% resonat, itu sudah bertolak belakang dengan keyakinan kita ya, dengan semesta ataupun dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha berkehendak, al-haq. Apapun keyakinan kalian, semua itu bisa berubah sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya aku bilang jangan meremehkan dan juga jangan terlalu takut. Jadi kalau misalnya dibilang 100% resonat, terserah deh ya. Tapi itu kalau udah dibilang kun fayakun, itu udah bertolak belakang banget. Bisa berubah. Oke, segitu aja. Terima kasih.